Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfa Maritus Yanturi dengan 3 NIM terakhir 131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper ilmiah saya dengan judul Peran Sektor Pertanian dalam Konsep Kemakmuran Aliran atau Mazhab Fisiokrat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kemakmuran atau prosperity. Kemakmuran merupakan suatu kondisi di mana pembangunan, kemajuan, serta status sosial berada pada tingkat yang baik. Kemakmuran dapat mencakup kekayaan serta faktor lain pada tingkat tertentu, yaitu kebahagiaan serta kesehatan. Adapun indikator ekonomi dalam mengukur kemakmuran suatu negara ada 3. Yang pertama itu output growth rate atau tingkat pertumbuhan produksi. Kemakmuran dapat dilihat dari besarnya pendapatan nasional atau gross national product atau GDP per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, maka akan semakin makmur negara tersebut. Yang kedua ada unemployment rate atau tingkat pengangguran atau tunakarya. Pengangguran sangat berdampak negatif pada perekonomian serta mengganggu penciptaan kemakmuran bagi negara. Sebab pengangguran akan menyebabkan kemiskinan yang kemudian menyebabkan masalah sosial seperti terjadinya peningkatan kriminalitas. Yang ketiga ada tingkat inflasi atau inflation rate. Tingkat inflasi merupakan komponen rasio GDP seperti Consumer Price Index atau CPI atau juga indeks harga konsumen atau IHK. Peranan sektor pertanian dalam meningkatkan kemakmuran negara dapat kita lihat dari sektor pertanian berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian menjadi sektor yang berkontribusi secara aktif dalam penerimaan tenaga kerja, sebab mampu menentukan banyaknya tenaga kerja yang perlu diterima. Efek skala lahan akan meningkatkan efisiensi produksi pertanian, sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja di pedesaan. Yang kedua, sektor pertanian berperan dalam ketahanan pangan nasional. Salah satu manfaat dari ketahanan pangan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat. Sebab apabila ketahanan pangan tinggi, maka ketersediaan pangan juga tinggi. Hal ini akan meminimalkan tingkat terjadinya inflasi secara besar-besaran, yang akan menyelamatkan kehidupan masyarakat menengah ke bawah, yang artinya kemelaratan kemiskinan akan berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang munculnya mazhab fisiokrat. Kemunculan dan penerimaan proposal para fisiokrat datang pada pertengahan abad ke-18 sebelum revolusi Prancis dan industrialisasi. Ketika para petani Prancis mendapati diri mereka terlantar dan miskin sebagai akibat patuh terhadap pajak yang tidak dapat dibayarkan, yang dibuat oleh para intervensionis atau pembuat kebijakan. Kebijakan negara pada saat itu berpihak pada pengusaha kaya, sarjana, bangsawan, dan keluarga kerajaan, di mana merkantilis bersikeras bahwa kekayaan berasal dari perdagangan. Selanjutnya, konsep kemakmuran dalam pandangan mazhab fisiokrat. Fisiokrat percaya bahwa sistem ekonomi juga bersifat alami dan harmonis. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia yang memenuhi kebutuhan individu juga sesuai dengan kesejahteraan atau kemakmuran seluruh rakyat. Ketika orang diberi kebebasan untuk berbuat yang terbaik bagi diri mereka dan tanpa campur tangan pemerintah, alam secara alami akan mengatur sedemikian rupa serta akan menyeimbangkannya. Inti-inti dari ajaran mazhab fisiokrat yaitu yang pertama ada sumber kekayaan negara berasal dari sumber daya alam, terutama berasal dari pertanian. Oleh sebab itu, mereka mempercayai bahwa hanya dengan agrikulturlah kemakmuran suatu negara dapat dicapai. Yang kedua, satu-satunya yang harus dan wajib membayar pajak ialah pemilik tanah. Yang ketiga, ada satu-satunya sektor produktif yang dipercaya mampu menciptakan suatu surplus produksi secara neto atau produk net untuk masyarakat hanyalah aktivitas pada sektor pertanian. Adapun tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam pemikiran fisiokrat ini ialah yang pertama ada Francois Cusney
1694 sampai 1774, dan yang kedua ada Jacques Turgot, murid dari Kusne, dari tahun 1727 sampai 1781. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.